Jadi kalau ada seorang ahli kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, mengucapkan salam kepada kalian, fakulu wa alaikum, maka jawablah wa alaikum, nggak pakai assalam, wa alaikum saja cukup, ya, tidak pakai assalam. Jadi wa alaikum ini maksudnya apa? Oleh para ulama diterangkan, ya, wa alaikum itu bisa artinya kan semoga juga bagi kalian, semoga juga atas kalian. Maksudnya begitu, Pak. Apa? Nah, para ulama menjelaskan bisa yang pertama itu adalah semoga bagi kalian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kalian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemungkinan yang kedua, ya, wa alaikum di situ maknanya bisa semoga kecelakaan bagi kalian. Kalau salam yang mereka ucapkan itu adalah berniat untuk mengolok-olok. Ya. Jadi kalau niat mereka baik, ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau niat mereka buruk, yaitu mengolok-olok salamnya umat Islam, maka wa alaikum di situ maknanya adalah semoga kecelakaan. Di antara tanda-tanda kecintaan kita kepada sesama umat Islam itu adalah memberikan salam, ya, saling menebarkan salam di tengah-tengah umat Islam. Ya, jadi yang saya katakan pekan lalu bahwa di dalam menyampaikan salam itu sesungguhnya ada doa yang luar biasa di situ. Ya, dan yang perlu kita ketahui juga bahwa salam kita, ya, seperti yang selama ini kita ucapkan, ya, assalamualaikum warahmatullah, itu salam yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ya, ketika Nabi Adam mulai atau awal Nabi Adam diciptakan. Ya, ini bukan salam yang baru dikenal setelah zaman Nabi Muhammad SAW, tapi sejak zaman Nabi Adam salam ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Bahkan Allah kemudian mengatakan fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika. Salam itu nanti akan menjadi salammu dan salam anak cucumu, keturunan-keturunanmu. Ya, maksudnya seluruh manusia. Ya, terbukti bahwa salam itu hari ini pun semakin hari semakin dikenal oleh manusia. Ya, kalau kira-kira 30-40 tahun yang lalu misalnya, ya, waktu kita masih anak-anak, ya, di antara kita sebagian besar sudah bapak-bapak, ini mengucapkan salam itu masih agak asing, ya. Ya, tapi sekarang orang bahkan orang-orang yang tidak beragama Islam pun banyak yang mengucapkan salam, gitu kan. Nah, jadi ini bukti, ya, kebenaran hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Adam itu pertama kali diciptakan, Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Ya, Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum, ya, assalamualaikum, semoga keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian. Lalu kemudian para malaikat menjawab wassalamu alaika warahmatullah. Ya, jadi bedanya assalamualaikum dengan assalamu alaika, Pak. Kalau assalamualaikum itu sebenarnya itu ditujukan kepada bentuk jamak, ya, dari orang kedua, maksudnya dari orang yang menjadi lawan bicara kita. Ya, assalamualaikum. Lalu malaikat menjawab wa assalamu alaika. Nah, kalau assalamu alaika itu kepada lawan bicara yang bentuk tunggal. Ya, mungkin kurang lebih kalau assalamualaikum itu artinya kalian, semoga keselamatan bagi kalian. Kalau assalamu alaika itu keselamatan bagimu, gitu. Makanya ucapan para malaikat bukan assalamualaikum, tetapi assalamu alaika. Ya, karena mereka membalas salam Nabi Adam, di mana Nabi Adam sendirian. Ya, lalu ditambahin oleh para malaikat warahmatullah. Ya, wassalamu alaika warahmatullah. Ya, jadi ini hadisnya muttafaqun alaih. Ya, jadi sekali lagi bahwa ucapan salam itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, ya, bukan hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi ucapan salam ini harus kita biasakan, harus kita ajarkan, ya, terutama juga kepada anak-anak kita. Karena Nabi biasa, ya, ketika bertemu dengan anak-anak pun, ya, dengan anak-anak kecil, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ya.
dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ya, Anas mengatakan annahu marra alaihi sibyanin fasallama alaihim. Ya, jadi Anas itu pernah melewati anak-anak kecil, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka. Lalu Anas mengatakan, wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Jadi Anas mengatakan bahwa Nabi biasa melakukan hal itu. Nabi itu biasa mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ya, ini yang mungkin belum terbiasa bagi kita ya, kepada anak-anak kecil untuk memberikan pengajaran kepada mereka, ya, untuk menyampaikan salam. Nah, hadis berikutnya yang akan kita bahas ini adalah masih tentang salam, ya, haramnya mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, ya, pada orang-orang non-muslim, ya. Jadi haram hukumnya memberi salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Ya, janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, wa idza lakitum ahaduhum fit tariq. Ya, jika kalian menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, jadi ini artinya jika kalian menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang lebih sempit baginya. Ya, artinya ya ini yang kita ambil intinya adalah bahwa Nabi melarang kepada kita untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, ya, kepada orang-orang kafir, pada orang-orang non-muslim, ya. Dikhususkan dalam hadis ini adalah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Lalu kemudian Nabi mengajarkan, ya, bahwa ketika ada orang-orang kafir yang memberikan salam kepada kita, ya, Nabi mengajarkan jawabannya seperti yang diriwayatkan oleh Anas juga, ya, Anas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza sallama alaikum ahlul kitab fakulu wa alaikum. Nah, ini penting ini, Pak. Jadi kalau ada seorang ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, mengucapkan salam kepada kalian, fakulu wa alaikum, maka jawablah wa alaikum, nggak pakai assalam, wa alaikum saja cukup, ya, tidak pakai assalam. Jadi wa alaikum ini maksudnya apa? Oleh para ulama diterangkan, ya, wa alaikum itu bisa artinya kan semoga juga bagi kalian, semoga juga atas kalian. Maksudnya begitu, Pak. Apa? Nah, para ulama menjelaskan bisa yang pertama itu adalah semoga bagi kalian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kalian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemungkinan yang kedua, ya, wa alaikum di situ maknanya bisa semoga kecelakaan bagi kalian. Kalau salam yang mereka ucapkan itu adalah berniat untuk mengolok-olok. Ya. Jadi kalau niat mereka baik, ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau niat mereka buruk, yaitu mengolok-olok salamnya umat Islam, maka wa alaikum di situ maknanya adalah semoga kecelakaan bagi kalian. Nah, ini diterangkan oleh para ulama begitu. Ya, hadis ini muttafaqun alaih juga. Ya, tetapi Pak, ya, ini perlu nih atau penting juga untuk disampaikan karena ini sangat berkaitan ya dengan apa yang kita saksikan setiap hari. Ya, jadi jika ada satu kumpulan orang, ya, atau jika ada majelis lah katakan begitu, ya, kita boleh mengucapkan salam, ya, selama kita yakin bahwa di dalam kelompok itu, ya, di dalam majelis itu ada orang-orang Islamnya. Ya, paham ya Pak ya? Tapi kalau seluruhnya orang kafir, ya, seluruhnya orang-orang non-muslim, kita dilarang untuk mengucapkan salam. Tapi kalau di kelompok itu, ya, ketika ada sekumpulan orang atau ketika ada satu majelis misalnya, di mana di dalamnya ada umat Islam, kita diperbolehkan mengucapkan salam dengan niatan salam itu diberikan kepada orang-orang Islam tadi. Paham ya Pak ya? Ya, ini diriwayatkan oleh hadis Usama bin Zaid. Ya, beliau juga sahabat Nabi yang mulia. Di mana beliau meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin.
Ya, jadi Nabi itu pernah berjalan melewati suatu majelis yang di dalamnya bercampur antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ya, jadi Nabi pernah melewati sekumpulan orang yang sedang berbicara, sedang bertemu, ya, di mana di dalamnya bercampur ada kaum muslimin dan ada orang-orang musyrik. Ya, bahkan dikatakan abadatul ausat, ya, abadatul ausan. Jadi bahkan di dalamnya ada penyembah berhala. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam fassalamu alaihi nabi. Jadi Nabi juga mengucapkan salam kepada mereka. Ya, dengan tujuan salam itu diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam tentunya. Nah, ini juga bisa menjadi referensi bagi kita, Pak. Ya, jadi kalau kita ada di satu pertemuan, di satu majelis, tidak ada masalah. Ya, kalau di dalam majelis itu, di pertemuan itu, ya, misalnya di rapat ini, rapat itu, kan, ada yang Islam, ada yang bukan, kita boleh mengucapkan salam. Ya, tapi salamnya nggak usah dicampur-campur, ya, nggak usah dicampur-campur dengan salam-salam yang lain. Ya, paham ya Pak ya? Jadi jangan dicampur dengan salam agama-agama lain yang biasa dilakukan oleh para pejabat itu, tidak perlu. Ya, cukup dengan salam kita sendiri, salam umat Islam. Ya, jadi salam ini merupakan ucapan penghormatan, ya, kepada kaum muslimin yang di dalamnya mengandung bentuk pemuliaan, ya, kepada orang yang diberi salam. Ya, kemudian tidak diperbolehkan mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir karena di dalamnya mengandung bentuk pemuliaan terhadap mereka. Ya, jadi nggak boleh kita mendahului memberikan salam kepada mereka. Ya, namun jika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita boleh menjawabnya sesuai dengan ketentuan syariat tadi. Jawabnya cukup dengan wa'alaikum. Ya, tidak perlu ada tambahan assalam. Wa'alaikum, sudah cukup. Ya, dalam hati mungkin kita boleh berdoa, semoga Allah berikan hidayah kepadamu, gitu. Ya, dan masih tentang salamnya ada beberapa hadis pendek nih Pak, saya ingin menyampaikan juga, ya, ada etikanya, memberi salam itu ada etika. Ya, dalam beberapa hadis ini disebutkan, ya, yang pertama, mengucap salam ketika kita berkendaraan, ya, itu lebih diutamakan orang yang berkendaraan memberi salam terlebih dahulu, ya, kepada orang banyak, kepada orang yang ada di jalan tadi. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yusallimur rakibu alal masi wal masi alal qaidi wal qalilu alal katsir." Jadi baginda Nabi pernah mengatakan orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah, ini bagian dari etika kita. Ya, jadi yang naik motor atau yang naik mobil misalnya, ketika melewati tetangganya, dia yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini lebih etisnya begitu. Ya, yang kedua, orang yang muda, ya, kepada orang yang lebih tua. Nah, etikanya juga begitu. Orang yang muda lebih dulu memberikan salam kepada yang lebih tua. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan was-saghirul alal kabir. Ya, yang lebih muda memberi salam dulu kepada yang tua. Nah, tapi di sini disebutkan juga meskipun sudah disebutkan bahwa orang yang harus mengucapkan salam terlebih dahulu, tapi sebenarnya, ya, orang yang memulai mengucapkan salam itulah yang lebih mulia. Paham ya, Pak ya? Jadi kalau bisa dulu-duluan, ya, mengucapkan salam. Dulu-duluan kita memberi salam. Ya, jadi semua orang berhak memulai mengucapkan salam, ya, karena hal itu lebih utama. Meskipun tadi ada hadis bahwa kalau ada yang berkendaraan, ini yang lebih afdal yang berkendaraan. Kalau ada yang lebih muda dahulu yang memberi salam. Ya, tapi Rasulullah juga bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili, ya, radhiyallahu an, beliau bersabda, "Inna aulan nas billahi man bada'ahum bisalam." Ya, orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi.